Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia serta generasi muda yang saya sayangi, baiklah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membacakan tafsir Al-Azhar yang disusun oleh Profesor Dr. Hamka. Yang pada kesempatan ini kita akan membacakan surah Al-Maidah ayat 1 dan 2. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil 'uqud. Uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla 'alaikum ghayra muhillis sayd wa antum hurum. Innallaha yahkumu ma yurid. Ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallahi wala syahral haram wala hadya wala qalaida wala amin al-baital haram yabtaghuna fadlan min rabbihim wa ridwana wa idza halaltum fastadu wa la yajrimannakum shana'anu qaumin an saddukum 'anil masjidil harami an ta'tadu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. 1. Wahai orang-orang yang beriman, sempurnakanlah uqud. Dihalalkan bagi kamu binatang ternak kecuali yang akan dibacakan kepada kamu dalam keadaan tidak menghalalkan buruan sedang kamu berihram. Sesungguhnya Allah menghukumkan apa yang Dia kehendaki. 2. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu uraikan syiar Allah, dan jangan pada bulan yang dihormati, dan jangan pada binatang kurban, dan jangan pada kalungan leher, dan jangan pada orang-orang yang datang berduyun ke rumah yang mulia karena mengharapkan kurnia Tuhan mereka dan keridhaan. Dan apabila kamu sudah tahallul, bolehlah kamu berburu, dan janganlah menimbulkan benci padamu penghalangan suatu kaum bahwa mereka pernah menghambat kamu daripada Masjidil Haram, yang menyebabkan kamu melampaui batas. Dan bertolong-tolonganlah kamu atas kebajikan dan takwa, dan janganlah kamu bertolong-tolongan atas dosa dan permusuhan. Dan takwalah kamu sekalian kepada Allah, sesungguhnya Allah adalah sangat keras siksaan. Allah dalam surat ini akan mulai menerangkan beberapa peraturan hidup yang wajib dijalankan. Hidup menaati peraturan itu hanya dapat dilakukan oleh orang yang lebih dahulu telah beriman. Sebab itu permulaan ayat ini ialah wahai orang-orang yang beriman. Sebab itu dapatlah kita perhatikan bahwa umumnya ayat-ayat yang dimulai dengan seruan wahai sekalian manusia
adalah umum sifatnya. Menyeru manusia supaya beriman kepada Allah, perintah mengerjakan sesuatu atau melarang, mengatur makanan yang halal atau yang haram, mengerjakan puasa, seruan berjihad dan lain-lain, dimulailah dia dengan seruan kepada orang-orang yang telah beriman. Setelah seruan yang demikian dimulai di pangkal surah ini, lalu diaturkanlah perintah yang pertama, yaitu sempurnakanlah uqud. Sengaja kalimat itu tidak kita artikan bahwa kita ambil saja dalam keseluruhannya, karena kalau sudah diterjemahkan, takut kalau kalimat terjemahan itu tidak menepati akan maksud uqud. Uqud adalah kata banyak atau jamak dari aqd. Menurut keterangan Raghib, arti aqd adalah mengumpulkan ujung-ujung sesuatu. Artinya mengikatkan yang setengah dengan yang setengah dan dipakai pada tubuh-tubuh yang keras. Seumpama mengikat tali dan mengikat bangunan. Kemudian kata ini dipinjam maknanya untuk perikatan jual beli, perjanjian dan lain-lain. Demikian kata Raghib. Jadi arti yang terdekat daripada aqd atau aqad itu dalam bahasa kita ialah ikat. Mungkin kalimat ikat itu berasal dari akad, maka tersebutlah mengikat kata ketika berkawin, mengikat janji, mengikat sumpah, dan ada ungkapan si anu telah terikat oleh katanya sendiri. Sebab itu maka kata akad yang jamaknya menjadi uqud itu lebih luas artinya daripada janji, dan janji termasuk di dalamnya. Maka dalam ayat ini orang yang telah mengakui dirinya beriman diperintahkan supaya menyempurnakan sekalian uqud yang telah dibuat. Menurut Ibnu Abbas, uqud di sini yang terutama ialah akad dengan Allah. Sebab apabila kita telah mengaku beriman, niscaya kita akan patuh menjalankan akad kita dengan Allah. Apabila kita telah berkata amantu billah, aku telah percaya kepada Allah, artinya kita telah bersedia mengikatkan diri kepada sekalian kehendaknya. Halalkan barang yang dihalalkan Allah, haramkan barang yang diharamkannya, jalankan apa yang diwajibkan. Demikian pula sekalian batas-batas yang telah ditentukan Allah di dalam Al-Quran, jangan sampai dikhianati dan dimungkiri. Berkata Ali bin Talha, telah berkata Ibnu Abbas, yang dimaksud dengan janji di sini ialah memegang setia ketentuan Allah dengan menjauhi apa yang Allah haramkan dan mengerjakan apa yang Allah halalkan, yang semua itu telah tertentu dalam Al-Quran. Zaid bin Aslam berkata, akad janji itu adalah 6. 1. Janji dengan Allah. 2. Sumpah. 3. Akad perkongsian. 4. Akad berjual beli. 5. Nikah kawin. 6. Akad pembebasan budak-budak. Al-Alusi menyalinkan dalam tafsirnya Ruhul Ma'ani sebagai kesimpulan dari perkataan Raghib Al-Asbahani, ahli bahasa yang terkenal itu, bahwa uqud ini dapat disimpulkan kepada 3 pokok terbesar. 1. Akad di antara seorang hamba dengan Allah, artinya apabila kita telah mengakui bahwa Allah adalah Tuhan kita dan tidak ada Tuhan melainkan Allah, artinya kita telah mengikat janji bahwa kita akan tunduk kepada segala yang diperintahkan Allah dengan perantaraan Rasul-Rasulnya dan kitab-kitab sucinya. 2. Akad janji di antara seorang hamba Allah dan dirinya sendiri, artinya seorang yang berakal niscaya sadar akan harga diri, lalu dia tunduk kepada ikatan dari akal budi sehingga dia berangsur-angsur menjadi manusia yang baik. Sebab dengan dirinya sendiri dia sendiri telah berjanji akan berbuat baik dan menghentikan perbuatan yang buruk. 3. Akad janji di antara seseorang dengan sesamanya manusia, artinya berusaha agar menjadi anggota masyarakat yang memberi faedah kepada sesama manusia, karena kesadaran bahwa seorang manusia tidaklah dapat hidup memisahkan diri daripada orang lain. Bila ditilik 6 pembagian janji yang dikemukakan oleh Zaid bin Aslam dan pembagian 3 pokok yang ditafsirkan oleh Al-Alusi itu, dapat kita pahamkan bahwasanya hidup kita di dunia ini adalah tafsiran dari ayat ini, memberi kita petunjuk bahwa bukanlah janji dengan Allah saja yang wajib dipenuhi oleh seorang mukmin, melainkan mukmin wajib memenuhi dan menegui janjinya dengan sesama manusia. Tegasnya, kalau seseorang memungkiri janjinya dengan dirinya sendiri ataupun dengan sesama manusia, keluarlah dia dari dalam golongan orang yang beriman. Dan jelaslah bahwa manusia tidak dapat melangsungkan hidupnya di dunia ini kalau dia tidak menyadari akan ikatan dirinya dengan Allah dan dengan sesama manusia. Mengakui janji dengan Allah ialah dengan melakukan ibadah. Akad nikah suami dan istri diteguhi dengan kesetiaan, bertentara diikat oleh disiplin, bernegara diikat oleh undang-undang. So itu ada ikatan undang-undang, ada ikatan budi bahasa, bahkan ada janji berutang dan berpiutang yang dipenuhi dengan memegang amanah bahwa utang mesti dibayar dan piutang mesti diterima. Hubungan antara bangsa internasional, terutama dalam negara-negara modern sekarang ini, dikuatkan oleh janji-janji. Tanda tangan yang telah ditaruhkan di atas surah-surah perjanjian adalah nilai tertinggi dari kehormatan bangsa. Dalam filsafat kenegaraan, pujangga Perancis yang terkenal Jean-Jacques Rousseau berpendapat bahwasanya berdiri suatu negara ialah karena adanya kontrak sosial di antara segala warga dalam negara itu. Dalam pemerintahan Islam disebut bahwa seseorang yang diangkat menjadi khalifah kaum muslimin
adalah menerima baiat dari orang-orang yang mengangkatnya. Kedua belah pihak sama mengulurkan tangan. Khalifah berjanji bahwa dia akan tetap menjalankan syariat dengan baik, memelihara keamanan dan keselamatan umat yang menyerahkan kekuasaan kepadanya, dan wakil rakyat yang memberikan baiat itu berjanji pula akan taat kepada pimpinannya selama dia masih tetap berjalan di dalam garis yang ditentukan oleh syariat. Ayat ini menunjukkan bahwa segala macam akad atau ukut janji dan kontrak, agreement dan sebagainya diakui oleh Islam dan wajib diteguhi dan dipenuhi. Kalau tidak dipetegui atau kalau dimungkiri, si pelanggarnya telah melepaskan diri dari ciri-ciri orang yang beriman, kecuali janji yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Ini dikuatkan oleh sebuah hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, as-sulhu jaizun bainal muslimina illa sulhan ahalla haraman aw harrama halalan wal muslimuna ala syurutihim. Suatu perdamaian atau persesuaian di antara sesama muslim adalah jaiz atau dibolehkan, kecuali suatu janji yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, dan orang-orang muslimin itu tergantung kepada syarat-syarat yang mereka bikin sendiri. Hadis riwayat Abu Daud dan Ad-Darqutni. Memenuhi janji itu berlaku juga di antara orang Islam yang bukan Islam. Oleh sebab itu janganlah ada orang Islam yang berpikir bahwa janji dengan pemilik agama lain boleh saja dimungkiri. Ketika Rasulullah SAW mulai hijrah ke Madinah, beliau telah mengikat janji dengan penduduk Yahudi yang berdiam di Madinah bahwa akan hidup bertetangga dengan damai dan akan sama-sama mempertahankan kota Madinah kalau sekiranya ada seorang musuh yang datang dari luar. Nabi SAW selalu setia memegang janji itu. Tetapi orang-orang Yahudi itulah kemudian yang mencari segala daya upaya untuk memungkiri janji yang telah diikat itu, sehingga Bani Quraisyah membantu diam-diam orang Quraisy dalam peperangan Khandaq yang hendak menyerbu Madinah. Karena kesalahan itu mereka menerima akibat yang pahit sekali. Dalam perdamaian Hudaybiyah, Rasulullah SAW pun mengikat janji dengan musyrikin Mekah untuk berdamai 10 tahun lamanya, tetapi belum berjalan 22 tahun. Quraisy sendirilah yang mengingkari janji itu. Adapun Rasulullah SAW memegang teguh setia janji itu, walaupun harus menelan yang pahit. Di antara janji itu ialah kalau ada orang Quraisy lari ke Madinah, wajib dia dikembalikan, tetapi kalau ada orang Madinah pergi ke Mekah, orang Mekah tidak wajib mengembalikan. Nabi pegang teguh janji itu, tetapi namun demikian sebelum cukup 2 tahun, Quraisy sendirilah yang memungkiri janji. Nabi kita tidak merasa terikat lagi oleh janji itu sehingga pada tahun ke-8 Hijriah Mekah ditaklukkan. Keteguhan Islam memegang janji itu tetap dapat dilihat buktinya sampai sekarang, yaitu masih teguhnya agama Nasrani di Mesir, Suriah dan Palestina, dan sampai dapat menguasai Lebanon. Sebab nenek moyang orang Nasrani Arab yang ada sekarang adalah dilindungi oleh janji yang telah diberikan oleh Rasulullah SAW kepada mereka, dan demikian juga janji perlindungan daripada khalifah-khalifah beliau di belakang beliau. Maka kekuasaan Islam yang datang berganti-ganti sudah itu terus memegang teguh janji itu. Di dalam sejarah Islam ada tersebut bahwa Khalifah Abdul Malik bin Marwan pernah memberikan janji aman kepada seorang musuh politiknya. Artinya kalau dia datang menyerahkan diri, dia tidak akan diapa-apakan. Tetapi setelah orang itu menyerahkan diri, dia pun ditangkap dan dibunuh. Maka selalulah sejarah mencatat zalika awwatu ghadarim fit Islam. Itulah pengkhianatan janji yang pertama terjadi dalam Islam. Perbuatan itu dinamai gadar. Dalam gadar itu adalah suatu aib menghinakan pandangan orang terhadap si pemungkir. Kemudian itu dicatatlah bahwasanya akad janji perkawinan dan gadar itu adalah suatu aib menghinakan pandangan orang terhadap si pemungkir. Kemudian itu dicatatlah bahwasanya akad janji perkawinan adalah akad yang paling penting, yang wajib mendapat perhatian istimewa. Inna ahaqqus syuruti an tufu bihi mastahlaltum bihil furuj. Sesungguhnya syarat-syarat yang lebih penting dari yang lain-lain untuk dipenuhi ialah syarat-syarat untuk menghalalkan farad. Hadis riwayat Imam Ahmad, Bukhari dan Muslim. Artinya farad atau kehormatan seorang perempuan adalah haram bagi seorang laki-laki, inilah pokok. Barulah halal setelah diadakan akad nikah yang terjadi dari ijab wali si perempuan dan kabul si mempelai laki-laki. Itulah soal sebabnya mengapa qadi atau wali-wali memegang tangan bakal suami ketika akan dilakukan akad nikah, supaya akad itu lebih kelihatan. Sebelum nikah diangkatkan, si perempuan yang akan menyerahkan dirinya menjadi istri boleh mengemukakan syarat-syarat sebelum dia terikat. Demikian pula laki-laki dapat pula memikirkan lebih dalam jika syarat-syarat yang dikemukakan perempuan itu tidak akan dapat dipenuhinya, lalu dia mengundurkan diri tidak jadi nikah. Oleh sebab itu menurut ijtihad dari Imam Ahmad bin Hanbal, seorang perempuan sebelum diikat oleh akad itu boleh mengemukakan syarat bahwa bakal suaminya tidak boleh beristri lain, yang kalau dia beristri lain jatuh talaknya dan mengganti kerugian sekian banyaknya. Atau mengemukakan syarat bahwa dia mau kawin asal saja dia tidak dibawa merantau keluar kampungnya, atau syarat tidak boleh dia dibawa ke rumah lain.
Oleh sebab itu, dapatlah dimengerti bahwasanya syarat-syarat talak yang biasa diperbuat orang ketika akad nikah adalah berasal dari isi yang terkandung dalam hadis ini. Kemudian itu datanglah lanjutan ayat, dihalalkan bagi kamu binatang ternak. Di pangkal ayat dijelaskan bahwa orang yang beriman ialah orang-orang yang teguh setia memegang janji. Lanjutan ayat menerangkan bahwa binatang ternak halal dimakan sebab mengerjakan haji adalah salah satu peneguh janji dengan Allah. Haji mempunyai peraturan dan batas tertentu yang wajib kita penuhi. Kalau kita telah masuk ke dalam suasana haji, banyaklah peraturan yang mesti kita lakukan dan banyak batas yang tidak boleh kita lampaui. Sungguh pun demikian Allah menerangkan juga, meskipun kamu sedang asyik mengerjakan haji namun binatang ternak tetap halal kamu makan. Binatang ternak ialah unta, lembu, kambing, dan domba. Kerbau juga termasuk jenis lembu, kecuali yang akan dibacakan kepada kamu, yaitu daftar makanan yang haram dimakan yang akan disebut kelak pada ayat 3. Rangkaian kalimat ini menunjukkan bahwa baik di musim haji maupun di luar musim haji, binatang yang halal yaitu ternak tetaplah halal, baik di musim haji maupun di luar musim haji. Namun yang terlarang makannya tetaplah terlarang, dalam keadaan tidak menghalalkan buruan sedang kamu berihram. Artinya kalau sedang berihram, tetaplah kamu berburu dan memakan hasil perburuan itu. Artinya kalau sedang berihram, haramlah kamu berburu dan memakan hasil perburuan itu. Berihram ialah dua hal. Pertama, sedang melakukan umrah atau haji yang pakaian ihram yang telah ditentukan. Pada waktu itu haram berburu dan memakan binatang buruan. Kedua, sedang berada dalam lingkungan tanah haram yang sudah diberi tanda sekeliling kota Mekah. Meskipun telah selesai mengerjakan umrah atau haji, tidak lagi dalam suasana berihram, maka haram juga berburu dalam lingkungan tanah itu. Binatang buruan ialah binatang liar yang telah ditentukan semua kambing hutan, rusa, kijang, dan ayam hutan. Kota Rasulullah itu kota Madinatul Munawwarah pun mempunyai pula tanda haram demikian. Meskipun di dalam kota Madinah kita tidak mengerjakan haji, tetapi kita masuk dalam lingkungan kota itu, kita pun haram pula berburu binatang buruan. Menurut hadis-hadis yang dirawikan oleh Bukhari dari Anas bin Malik, Rasulullah pernah menyatakan bahwa kota Madinah itu pun menjadi tanah haram. An Anas radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Madinatu haram. Qala al-Madinatu haramun min kada ila kada la yuqta'u syajaraha la yuqta'u syajaruha wa la yuhdatsu fiha hadath. Man ahdatsa hadasan fa alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Dari Anas radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, Madinah adalah tanah haram dari batas sana ke batas sana. Pohonnya tidak boleh dipotong dan tidak boleh diperbuat pekerjaan apa-apa di sana. Barang siapa yang berbuat maka ke atasnya akan menimpa kutuk Allah dan kutuk malaikat dan kutuk manusia sekaliannya. Hadis riwayat Bukhari. Pekerjaan yang masuk di sini ialah berburu binatang buruan. Sesungguhnya Allah menghukumkan apa yang Dia kehendaki. Ujung ayat 1. Yaitu bahwasanya Allah sendirilah yang menentukan bahwa menurut kehendaknya mengharamkan mana yang Allah pandang patut diharamkan dan menghalalkan mana yang dipandangnya patut dihalalkan. Sebab Dialah sumber hukum yang mutlak, tidak boleh dibantah lagi. Sesuai dengan pangkal ayat, yaitu bahwa orang yang mukmin telah terikat janji dengan Allah, yaitu akan patuh menuruti perintah, maka tidak ada jalan lain bagi seorang mukmin hanyalah menerima benih segala ketentuan hukum itu. Dan percaya bila Allah mengadakan suatu peraturan halal atau haram, percayalah bahwa barang yang dihalalkan Allah adalah barang yang baik. Dan bila Allah mengharamkan, percayalah bahwa yang diharamkan itu pasti yang buruk, keji dan najis, baik mengenai jasmani maupun mengenai rohani. Hal ini dijelaskan Allah dalam surah Al-A'raf ayat 157. Bahkan dalam ayat ini itu dijelaskan lagi bahwa penentuan halal dan haram selalu ada sangkut pautnya dengan pembebasan jiwa dari ikatan yang selain Allah. Dia langsung berhubungan dengan Allah dan bebas dari belenggu perbudakan lahir dan batin. Di dalam surah itu pun dijelaskan bahwa penentuan menghalalkan yang baik dan mengharamkan yang keji bukan saja menjadi isi Al-Quran, bahkan menjadi isi juga dari Taurat dan Injil. Jangan mengorak buhul. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu uraikan syiar-syiar Allah. Tadi sudah kita jelaskan bahwa apabila kita mengerjakan umroh atau haji, kita terikat oleh beberapa hal yang tidak boleh diurai atau dibuka buhulnya. Dengan begitu saja, apabila kita sedang berada di tanah haram, baik Mekah maupun Madinah, kita diikat oleh suatu peraturan yang tidak boleh dipandang enteng. Apabila diabaikan peraturan itu ibarat buhul, kita uraikan sesuka hati, berartilah kita mengungkiri janji kita dengan Allah. Di sini terdapat kalimat syair, artinya ialah pilar-pilar keagamaan. Ibnu Abbas menafsirkan dengan manasik, yaitu rukun syarat haji yang mesti dipenuhi.
Misalnya memulai ibadah haji dengan melekatkan pakaian ihram di atas perbatasan memulainya yang dinamai miqat. Tidak boleh mencukur rambut, tidak boleh mendekati istri selama belum selesai wukuf di Arafah dan atau mabit bermalam di Musdalifah dan seterusnya. Barulah kita bebas dari lingkungan syair apabila kita telah tahallul, yaitu selesai semua rukun, lalu kita bercukur rambut dan menyembelih kurban atau hadyu. Sebelum rukun-rukun itu selesai, janganlah kita halalkan, artinya janganlah kita uraikan bohol dengan semua maunya saja. Dan janganlah pada bulan yang dihormati, artinya selain daripada tidak boleh membuat sesuka hati yang dapat merusak manasik haji, yaitu mengerjakan haji dan umroh atau melanggar ketentuan dalam lingkungan tanah haram, jangan pula lah dilanggar kesucian bulan-bulan yang dihormati. Janganlah dilakukan peperangan atau perselisihan yang bisa mengotori kesucian bulan-bulan yang dihormati itu. Bulan itu ialah 4, bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram, bulan Rajab. Di zaman jahiliyah, orang Arab telah memutuskan bahwa dalam keempat bulan itu segala peperangan hendaklah berhenti. Perselisihan dihentikan. Setelah agama Islam datang, peraturan jahiliyah yang baik itu diperkuat dengan syariat Islam. Pokok pendirian ini dipegang teguh, kecuali kalau terjadi pihak musuh yang memerangi kaum muslimin terlebih dahulu dalam bulan suci itu, atau mereka yang terlebih dahulu menghalangi umat muslimin mengerjakan hajinya di bulan itu. Kalau mereka yang memulai dan peperangan di bulan suci tak dapat dielakkan lagi, niscaya terlalu sia-sia kalau kaum muslimin tidak bersedia menghadapi tantangan itu. Hal ini telah kita bicarakan panjang lebar ketika menafsirkan 217 dari surah Al-Baqarah, lihat juz 2. Oleh sebab itu, dalam soal berperang di bulan suci ini tidaklah terdapat nasikh dengan mansukh. Kesucian bulan-bulan yang 4 itu tetap dipelihara selama-lamanya, kecuali kalau kejadian pihak musuh yang memulai. Sebab itu wajiblah selalu waspada. Dan jangan pada binatang kurban dan jangan pada kalungan leher. Di dalam ayat disebutkan al-hadyu dan al-qala'id. Al-hadyu ya kita artikan binatang-binatang kurban yang khas disediakan untuk pelengkap syiar haji. Binatang-binatang itu yang terdiri dari binatang-binatang ternak, baik unta atau kambing, domba dan sapi, biasanya digiringkan orang dibawa ke tempat penyembelihan, baik di Mina maupun di Mekah sendiri. Binatang-binatang itu dipotong beramai-ramai setelah mengerjakan haji, lalu dibagi-bagikan dagingnya kepada fakir miskin. Ini pun kita lakukan di negeri-negeri Islam dengan nama binatang kurban di hari ke-10 sampai hari ke-13 Zulhijjah. Al-qala'id artinya ialah kalung leher. Biasanya binatang-binatang yang hendak dijadikan al-hadyu itu dari jauh-jauh hari telah ditandai itu dikalungi lehernya. Ada yang digantungi terompa oleh yang punya, dan ada juga yang digantungi daun-daun dan akar-akar kayu. Di waktu Rasulullah mengerjakan haji wada pada tahun ke-9 Hijrah, beliau telah memberi kalung tidak kurang dari 60 ekor binatang ternak. Semuanya disembelih dan dibagi-bagikan dagingnya untuk menggembirakan jemaah haji yang berhaji bersama beliau di tahun itu. Maka dalam ayat ini ditegaskan bahwa binatang-binatang yang telah disediakan untuk al-hadyu itu tidak boleh diganggu lagi. Jangan dibelokkan niat kepada yang lain, buat dijual kembali atau disembelih lebih dahulu sebelum waktunya. Dan mana-mana yang telah dikalungi dan tanda-tanda itu di lehernya, janganlah dicopot kalungnya itu. Misalnya ada orang membawa binatang yang akan disembelih itu satu rombongan besar, lalu tercecer beberapa ekor di tengah jalan, maka barang siapa yang bertemu janganlah mencopotkan kalung itu. Melainkan hendaklah menolong memungut dan membawanya sehingga sampai ke daerah penyembelihan di Mina atau di Mekah pada waktunya yang tepat. Dan jangan pada orang-orang yang datang berduyun ke rumah yang mulia. Artinya kafilah-kafilah haji yang datang berduyun berbondong ke tanah suci hendaklah mengadakan umrah dan haji, janganlah sampai diganggu dan dipersukat perjalanannya. Jangan diusik, jangan kamu hilangkan keamanan diri dari tiap orang yang datang berduyun menuju rumah yang mulia itu, yaitu Ka'bah atau Baitullah atau Masjidil Haram. Baik yang datang mengerjakan haji tiap tahun maupun mengerjakan umrah di luar waktu haji. Biarkanlah mereka mendatangi tempat itu dengan aman dan selamat, karena mengharapkan kurnia Allah mereka dan kurnia Allah dan keridhaan. Artinya ialah dua hal yang dilakukan orang-orang yang datang berziarah ke Baitullah Mekah itu. Pertama, mengharapkan karunia Allah, yaitu berniaga. Kedua, mengharapkan keridhaan Allah, yaitu diterima haji dan umrahnya. Badui menghalau unta dan kambingnya lalu dibeli orang, dan mereka pun beribadah karena mengharap kurnia dan keridhaan Allah. Ayat ini menunjukkan bahwa berniaga ketika mengerjakan haji dengan niat untuk melepaskan belanja tidaklah terlarang, asal saja bukan berniaga yang jadi tujuan manusia. Lalu haji menjadi pekerjaan tersambil, dan apabila kamu sudah tahallul dari pekerjaan haji, bolehlah kamu berburu. Artinya selesai mengerjakan haji dan pergi berburu keluar tanah haram. Maka dengan selesainya pekerjaan haji atau umrah dan telah keluar dari tanah haram itu, larang berburu tidak ada lagi. Yang tadinya dilarang sekarang sudah dibolehkan. Seibarat dilarang berniaga ketika seluruh Jumat sudah datang, maka apabila Jumat sudah selesai, bolehlah kamu berniaga kembali. Bahkan carilah kurnia Allah, maka apabila telah selesai tawaf dan sa'i dan mencukur rambut atau menggunting, dinamailah tahallul. Artinya telah menghalal. Pakaian ihram dibuka dan kembali memakai pakaian biasa. Dan janganlah menimbulkan benci padamu menghalang suatu kaum bahwa mereka pernah menghambat kamu daripada Masjidil Haram. Ayat ini sebagaimana diketahui diturunkan ketika haji wada.
kaum muslimin naik haji mengiringkan Rasul beramai-ramai, maka jangan mereka mengingat atau akan kesalahan orang-orang Mekah itu yang dulu pernah menghambat mereka di Hudaybiyah sehingga tidak jadi naik umrah tahun itu. Janganlah mereka berdendam kepada orang-orang itu, sebab pada hakikatnya mereka pun sudah takluk. Bahkan syukurilah karena sekarang keadaan sudah aman. Tetapi meskipun sebab nuzul demikian itu menjadi peringatanlah seterusnya kepada kaum muslimin, agar meskipun mereka hanya diganggu orang di negeri Mekah itu, pandai-pandailah menahan hati, jangan bertengkar, jangan memperbesar perkara-perkara yang kecil. Hendaklah setiap orang yang datang tidak membawa dendam, apatah lagi yang menunggu di sana hendaklah memelihara keamanan orang yang berhaji. Kadang-kadang bertemu dalam sejarah betapa aniaya yang dilakukan pengusaha-pengusaha Mekah itu kepada orang-orang haji, seumpamanya penyamunan dan pembegalan orang-orang Arab di antara Makkah dan Madinah, cukai dan biaya yang berat dikenakan oleh amir-amir dan raja-raja di Mekah sendiri kepada orang-orang haji, sebagai di zaman Syarif dahulu. Barulah tercapai keamanan setelah kekuasaan diambil oleh kaum Saudi. Moga-moga demikian hendaknya seterusnya sehingga kehendak Allah atas keamanan manusia di tanah Arab itu terjamin, di tanah Aram itu terjamin. Yang menyebabkan kamu melampaui batas, maka dendam karena halangan yang pernah ditimpakan orang kepada kamu dahulu itu janganlah sampai menyebabkan kamu melampaui batas, dan bertolong-tolonglah kamu atas kebaikan dan takwa, dan janganlah kamu bertolong-tolongan atas dosa dan permusuhan. Di tempatnya yang tepat Allah memberi peringatan dan anjuran hidup supaya hidup tolong menolong. Aku menolong engkau dan engkau pun menolong aku. Allah mempertalikan perintah tolong menolong ini dalam rangkaian ayat mengajarkan haji ke Mekah, pekerjaan berat yang dikerjakan rombongan besar. Maka dianjurkan supaya dalam pekerjaan-pekerjaan yang baik atau kebajikan yang di dalam surah Al-Baqarah ayat 176 dahulu telah diterangkan panjang lebar oleh Allah. Mana-mana pekerjaan yang termasuk kebajikan itu: mengeluarkan harta untuk pekerjaan yang mulia, menghormati ibu bapa dan mengasihi keluarga, memelihara anak yatim dan menolong fakir miskin, menegakkan sholat dan mengeluarkan zakat. Semuanya itu telah dijelaskan sebagai perbuatan kebajikan. Di dalam ayat ini bertalian dengan ayat pergi ke Mekah disebut lagi bahwa lebih baik pekerjaan kebajikan dan takwa itu dikerjakan dengan tolong menolong. Yang berat sama dipikul dan yang ringan sama dijinjing. Sekali lintas misalnya telah dapat kita pahamkan, sebab kita orang Indonesia ini yang naik haji ke Mekah tiap tahun, alangkah sulitnya perjalanan sejauh itu, alangkah ringan perjalanan kalau dapat kita dengan cara tolong menolong. Berjula-jula dan bergotong royong membeli kapal, berapa ringannya perbelanjaan kalau satu rombongan dapat dengan secara tolong menolong atau beriur membeli keperluan-keperluan perjalanan dengan bersama-sama. Peninjau kepada maksud ayat ini bisa menjadi meluas kepada perkembangan lebih jauh. Banyak pekerjaan kebajikan yang lain tidak dapat dipikul oleh seorang diri. Dengan tolong menolong baru lancar. Mendirikan langgar atau masjid, mendirikan rumah sekolah, mengatur pendidikan kanak-kanak, mendirikan rumah pemeliharaan orang miskin, mengadakan dakwah agama, dan 1001 macam pekerjaan kebajikan yang lain baru dapat diangkat dengan tolong menolong. Maka timbullah pikiran mendirikan perkumpulan agama. Di zaman Rasulullah SAW perkumpulan tidak perlu, sebab masyarakat dipimpin oleh beliau sendiri. Apa yang beliau pimpinkan dia taati, masyarakat Rasul itu sendiri sudah perkumpulan. Tetapi dalam perjalanan sejarah Islam bertemu satu masa yang gerak kebangkitan kebajikan hanya tergantung kepada keadaan bersama. Misalnya tatkala tanah air kita ini dijajah oleh bangsa Belanda yang berlain agama dengan kita, akan hanyutlah kebajikan di bawah arus tekanan penjajahan itu kalau tidak ada kesadaran umat Islam sendiri bekerjasama, berperkumpulan jam'iyah untuk tolong menolong menegakkan amal mereka. Teringatlah kita betapa besar jasanya bagi kebijakan Islam di tanah air kita ini dengan berdirinya perkumpulan-perkumpulan Islam sebagaimana Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Sumatera Tawalib, Al-Jami'atul Wasliyah, dan lain-lain di waktu itu. Untuk memahami ayat ini lebih mendalam, perhatikanlah ayat 38 dari surah Asy-Syura. Dalam ayat ini jelas sekali asal mula tumbuhnya masyarakat Islam, yaitu timbulnya orang-orang yang sudi menyambut segala perintah dan anjuran Allah. Sebagai bukti, yang pertama ialah mereka mendirikan sholat. Tentu saja sholat itu hanya dengan berjamaah. Setelah selesai mereka mengerjakan sholat berjamaah dengan pimpinan seorang imam, mulailah mereka duduk sejenak buat melakukan musyawarah, memecahkan soal-soal yang harus dipercayakan dan mencari kata mufakat yang bulat. Lalu berat sama dipikul dan ringan sama dijinjing. Dalam melancarkan maksud-maksud yang baik selalu meminta kesudian berkorban mengeluarkan perbelanjaan harta benda. Mereka pun tidak merasa keberatan mengeluarkan nafkah belanja melancarkan amal itu. Sebab hati mereka telah terikat kepada Allah dengan sholat dan terikat bermasyarakat dengan adanya jamaah. Dan musyawarah tadi dipimpin oleh seorang yang mereka imamkan buat sholat. Di sini timbullah ta'awun, tolong menolong, bertolong. Maka ayat ini menurut perkiraan penulis tafsir ini menjadi alasan yang kuat untuk menganjurkan adanya perkumpulan-perkumpulan dengan tujuan yang baik. Laksana klub-klub persahabatan yang dasarnya diletakkan di masjid, langgar, surau, dan pondok, supaya di samping beribadah kepada Allah dilakukan pula dengan bertolong-tolongan segala urusan yang mengenai bersama. Kalimat ta'awun adalah dari pokok kata masdar mu'awanah yang berarti bertolong-tolongan, bantu-membantu. Lantaran itu maka makna koperasi pun tersimpan di dalamnya.
Diperintahkan hidup bertolong-tolongan dalam membina albirru, yaitu segala ragam maksud yang baik dan berfaedah yang didasarkan kepada menegakkan takwa, yaitu mempererat hubungan dengan Allah dan ditegah bertolong-tolong atas berbuat dosa dan menimbulkan permusuhan dan menyakiti sesama manusia. Tegasnya merugikan orang lain. Kemudian di penutup ayat tersebut pula, dan takwalah kamu sekalian kepada Allah, sungguhnya Allah adalah sangat keras siksaan. Ujung ayat 2. Perhatikanlah kembali susunan kandungan ayat dan perkalian di antara ayat 1 dengan 2 ini. Maka ayat 1 dan 2 mengandung seruan kepada orang yang beriman, disuruh memenuhi janji dan ditunjukkan makanan yang halal dimakan, dan disuruhkan pula memelihara kesucian segala ibadah di tanah suci. Kemudian mereka disuruh pula membentuk masyarakat yang baik atas dasar tolong-menolong, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing, dan jangan berkomplot dalam berbuat dosa dan permusuhan. Kemudian itu di ujung ayat disuruh menegakkan takwa kepada Allah bersama-sama. Lalu diberi ancaman kalau tidak menempuh jalan yang lurus, siksaan Allah mengancam, yaitu kesengsaraan dunia dan kecelakaan di akhirat. Perhatikan pula sekali lagi hubungan ayat pertama yang menyuruh memenuhi segala janji, dan ayat kedua menyuruh bertolong-tolongan berbuat baik atas dasar takwa. Karena meskipun setengah manusia mengakui bahwa dia memang tidak sanggup hidup sendiri, mereka mesti juga berteguh-teguhan janji dengan orang lain. Namun segala janji itu tidak juga ada jaminannya. Bahkan mudah saja orang menyia-nyiakan janjinya dengan sesama manusia kalau tidak ada latar belakang takwa kepada Allah. Ahli-ahli negara yang tidak jujur bisa saja memandang janji yang telah ditandatanganinya sebagai secari kertas yang didapat ditafsirkan menurut sesuka hatinya. Seorang wali perempuan menikahkannya dengan seorang lelaki, sehingga perempuan itu telah diserahkan menjadi istrinya. Mudah saja dia menyanyiakan janji itu karena menurut nafsunya. Manusia mudah saja mencari jalan keluar buat mengelakkan diri dari satu tanggung jawab moral, karena pandainya bermain-mainkan undang-undang yang tertulis. Seorang laki-laki mudah saja mengucapkan lafaz talak kepada istrinya karena dia tidak suka lagi atau dia telah bosan. Dan talak itu sah jatuhnya kalau tanggung jawab kepada Allah dan lingkungan takwa tidak ada padanya. Itu sebabnya ujung ayat 2 ini menekan sekali lagi tentang pentingnya takwa, dan memberi peringatan lagi di ujung ayat bagaimana pintarnya manusia mengelak dari satu janji dunia ini, namun perkaranya akan dibuka sekali lagi di akhirat, dan kesalahan akan mendapat siksaan yang setimpal. Manusia boleh dipermainkan, bisa dipermain-mainkan, namun Allah tidak. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.